datang di video pembahasan tentang komunikasi bisnis. Di video ini kita akan membahas berbagai aspek penting dalam komunikasi bisnis, mulai dari pengertian, unsur, hingga peran teknologi dalam dunia bisnis. Yuk, simak video ini sampai selesai untuk memahami bagaimana komunikasi dapat mendukung kesuksesan organisasi dan perusahaan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama. Cangkupan komunikasi meliputi komunikasi verbal, lisan dan tulisan, serta nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti personal, kelompok, organisasi, hingga massa, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui media. Yang kedua, ada unsur komunikasi. Komunikasi terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu pengirim atau komunikator, pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, informasi atau gagasan yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga, media, yaitu saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Lalu penerima atau komunikan, pihak yang menerima pesan. Lalu yang selanjutnya ada umpan balik, respon atau tanggapan yang dari penerima terhadap pesan yang diterima. Selanjutnya ada konteks, situasi atau lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Next, di sini ada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal, menggunakan kata-kata yang menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal, melibatkan gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau isyarat yang memberikan makna tanpa menggunakan kata-kata. Lalu, di sini yang keempat, bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam dunia bisnis, komunikasi berperan penting sebagai alat untuk membangun hubungan menyampaikan informasi dan mencapai tujuan organisasi. Komunikasi bisnis mencangkup interaksi internal antar karyawan atau antara manajemen dan karyawan, serta eksternal, yaitu dengan pelanggan, mitra, atau investor. Melalui komunikasi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat citra, dan menciptakan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait. Materi yang kedua, manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Tujuan komunikasi bisnis, tujuan utama menyampaikan informasi kepada customer, bawahan, dan penyediaan supervisor. Yang kedua, memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan stimulus pada minat. Yang keempat, memberikan pesan kepada masyarakat, pekerjaan atau tugas. Yang kelima, memberikan pendidikan tentang perilaku. Lalu, fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis mempunyai beberapa fungsi, yaitu informatif, persuasif, kontrol emotif, koordinasi. Nah, apa sih informatif itu? Informatif menyampaikan informasi tentang situasi dan keadaan perusahaan, target pasar, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Lalu persuasif itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Lalu ada kontrol itu mengatur dan mengawasi kegiatan dalam organisasi. Lalu ada emotif, yaitu meningkatkan penerimaan pesan melalui emosi. Lalu yang terakhir, koordinasi, yaitu menyelaraskan kegiatan antar unit dalam organisasi. Lalu umpan balik dan bentuknya. Pengertian umpan balik
yaitu tanggapan penerimaan pesan yang mempengaruhi pengirim menilai aktivitas pesan. Bentuk umpan balik, ekspresi wajah, senyum, tertawa, murung, cemberut, lalu komentar singkat. Anggukan sebagai pembenaran pesan tertulis, reaksi emosional. Bentuk umpan balik komunikasi bisnis. Bentuknya ada umpan balik langsung, umpan balik tertulis, umpan balik tidak langsung, umpan balik dapat membantu perusahaan, umpan balik berbentuk verbal. Lalu, kesalahpahaman komunikasi bisnis. Penyebab kesalahpahaman komunikasi bisnis berikut penjelasannya dan faktor-faktor. Yang pertama, pesan berantai. Distorsi pesan saat melewati beberapa titik. Gangguan fisik, hambatan fisik yang menggunakan proses penyampaian pesan. Pesan bermakna ganda, pesan yang dimiliki dari satu makna. Saluran komunikasi yang tidak tepat. Pemilihan saluran yang tidak sesuai dengan situasi, kurang memperhatikan pesan, kurangnya konsentrasi saat menerima pesan, komunikasi yang tidak etis, tidak mengindahkan etika komunikasi bisnis, informasi yang membludak, terlalu banyak informasi yang tidak diproses, kesalahan dalam menafsir pesan, perbedaan dalam memahami makna pesan. Dalam definisi komunikasi organisasi mengandung konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantungan, hubungan, lingkungan, ketidakpastian. Cara membaiki komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama, buat lingkungan yang terbuka. Kedua, komunikasikan dengan jelas. Ketiga, jadilah pendengar yang baik. Yang keempat, hormati perbedaan. Yang kelima, sepakati cara berkomunikasi. Yang keenam, evaluasi dan tingkatkan. Yang terakhir, kurangi konflik. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu komunikasi efektif dalam organisasi, membangun pola dan mengelola tantangan. Definisi dan pengertian. Komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai pemahaman bersama dan membangun ikatan sosial. Pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif memperkuat hubungan antar anggota, meningkatkan kepercayaan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memperkuat kerjasama tim. Lalu, teori komunikasi. Yang pertama, teori transaksional adalah menekankan komunikasi sebagai proses dua arah yang dinamis dan saling mempengaruhi. Yang kedua, teori interpersonal, fokus pada hubungan antar individu dan dampaknya pada efektifnya tim. Lalu, pola komunikasi bisnis. Jenis pola komunikasi yang pertama, komunikasi vertikal, ke bawah dari atasan ke bawahan untuk memberikan arahan dan evaluasi. Ke atas dari bawahan ke atasan untuk menyampaikan laporan, saran, dan keluhan. Komunikasi horizontal. Yang kedua antara individu atau tim setara untuk kolaborasi. Yang ketiga, komunikasi diagonal, melibatkan individu dari level dan departemen berbeda tanpa mengikuti hierarki formal. Lalu yang selanjutnya, pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja. Pola komunikasi yang baik memperlancar alur informasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Mengelola komunikasi bisnis. Manajemen komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan pemilihan saluran komunikasi yang tepat, penggunaan bahasa yang jelas, pemanfaatan teknologi, dan umpan balik konstruktif. Konflik harus dikelola secara transparan untuk menjaga hubungan kerja. Lalu ada strategi pengelolaan. Strateginya, pelatihan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan,
penggunaan teknologi mendukung komunikasi cepat dan efisien. Umpan balik konstruktif menciptakan budaya keterbukaan untuk perbaikan keberlanjutan. Lalu yang terakhir, peran kepemimpinan. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan mendengarkan anggota tim. Masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi seperti ketidakjelasan pesan, perbedaan interpretasi, kurangnya umpan balik, dan tantangan komunikasi digital dapat menghambat kinerja dan menyebabkan konflik. Penggunaan platform yang tepat dan penyamaan istilah antar disiplin penting untuk mengatasi hambatan ini. Masalah komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, hambatan komunikasi, kurangnya keterbukaan, perbedaan budaya, dan penggunaan jargon dapat menghambat komunikasi yang efektif. Yang kedua, solusi untuk mengatasi masalahnya yaitu membangun budaya komunikasi yang terbuka dan mengadakan workshop antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Lalu, materi yang keempat yaitu komunikasi bisnis. Ya, jenis-jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian, komunikasi berdasarkan perilaku, komunikasi berdasarkan kelangsungan, komunikasi berdasarkan maksud, dan yang terakhir, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, apa sih komunikasi berdasarkan penyampaian? Adalah cara pesan disampaikan kepada penerima yang terbagi menjadi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal yang sudah tadi dijelaskan juga menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara atau isyarat tanpa kata-kata. Lalu di sini komunikasi berdasarkan perilaku mengacu pada sikap atau cara individu bertindak saat menyampaikan pesan. Komunikasi ini mencangkup gaya asertif di mana pesan disampaikan dengan tegas namun tetap menghormati orang lain. Gaya agresif yang bersifat pemaksa dan mendominasi. Gaya pasif yang cenderung menahan atau enggan menyampaikan pendapat, serta gaya pasif agresif yaitu kombinasi antar ketidaktegasan di luar namun disertai tindakan agresif secara terselubung. Lalu komunikasi berdasarkan kelangsungan yaitu dilihat dari durasi atau frekuensi komunikasi sementara terjadi sekali atau dalam waktu singkat seperti percakapan singkat dengan orang asing. Sebaliknya komunikasi berkelanjutan langsung terus-menerus dalam jangka panjang, misalnya dalam hubungan kerja atau keluarga. Lalu komunikasi berdasarkan maksud yaitu ditentukan oleh tujuan penyampaian. Komunikasi informatif bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan. Komunikasi persuasif untuk mempengaruhi atau membujuk. Komunikasi instruktif untuk memberikan arahan atau perintah, dan komunikasi hiburan bertujuan menciptakan suasana yang santai dan menghibur. Lalu yang terakhir, komunikasi berdasarkan lingkup. Dilihat dari cangkupan skala instruksinya, komunikasi personal terjadi antara dua individu, seperti percakapan pribadi. Komunikasi kelompok berlangsung dalam kelompok kecil, misalnya dalam diskusi atau rapat. Komunikasi publik mencangkup interaksi dengan audiens yang lebih besar seperti seminar atau pidato, sedangkan komunikasi massal dilakukan melalui media seperti televisi, radio, dan internet untuk menjangkau luas. Selanjutnya materi yang kelima, komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Pengertian komunikasi bisnis terhadap perusahaan itu yaitu proses pertukaran informasi, ide atau pesan yang dilakukan dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi ini melibatkan interaksi antar manajemen, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya, baik secara internal maupun eksternal.
Adapun keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya, komunikasi bisnis yang efektif memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas kerja melalui alur informasi yang jelas dan terarah, membangun hubungan kerja yang baik antar karyawan dan manajemen, serta memperkuat citra perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Komunikasi yang baik juga mempermudah penyelesaian masalah yang meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Lalu kekurangannya, namun komunikasi bisnis juga memiliki kekurangan jika tidak dikelola dengan baik. Kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam penyampaian pesan dapat menyebabkan konflik internal, penurunan motivasi karyawan, dan hambatan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, ketergantungan pada teknologi dalam komunikasi bisnis dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi melemahkan hubungan personal di antara anggota. Lalu, cara yang tepat untuk berkomunikasi di perusahaan. Untuk berkomunikasi secara efektif di perusahaan, penting untuk menggunakan bahasa yang jelas, profesional, dan sesuai dengan audiens. Penggunaan teknologi seperti email, platform manajemen, proyek, dan aplikasi komunikasi internal dapat mempermudah atur informasi. Selain itu, mendukung budaya komunikasi terbuka, memberikan umpan balik secara rutin, dan mengadakan pelatihan komunikasi secara karyawan juga menjadikan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis dari perusahaan. Oke, next kita lanjut ke materi, yaitu komunikasi efektif mengatasi hambatan dan meningkatkan kerjasama. Pengertian budaya. Budaya adalah sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, agama, seni, adat istiadat, dan cara berpikir yang membentuk identitas individu maupun kelompok. Budaya bersifat dinamis, terus berkembang seiring waktu akibat pengaruh globalisasi. Komunikasi budaya tidak hanya mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak, tetapi juga cara mereka berinteraksi, menyampaikan pesan, dan memahami informasi. Pemahaman mendalam tentang budaya sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif, membantu individu beradaptasi, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan kerjasama dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, dan nilai antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda, mencangkup komunikasi verbal dan nonverbal. Proses ini memerlukan pemahaman dan penyesuaian terhadap perbedaan budaya dengan memperhatikan konteks budaya seperti latar sosial, politik, dan ekonomi, serta gaya komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Kemanapun mendengarkan dan memahami persepsi lain menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati dalam dunia yang semakin berhubungan. Penguasaan komunikasi antar budaya sangat penting untuk meningkatkan kerjasama dan produktivitasnya. Lalu ada alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya itu sangat penting untuk mengatasi kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa, nilai, norma budaya. Pemahaman ini membantu individu mengembangkan keterampilan beradaptasi, mengurangi potensi konflik, dan berinteraksi lebih efektif.
Dalam era globalisasi, kemampuan komunikasi lintas budaya menjadi keharusan terutama dalam dunia bisnis, di mana keterampilan ini mendukung keberhasilan perusahaan dalam menjalani hubungan dengan klien dan mitra dari berbagai negara. Selanjutnya, hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi antar budaya dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan bahasa, nilai, norma, serta stereotip dari prasangka. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan atau memahami pesan, terutama karena nuansa dan makna dalam bahasa biasa. Bervariasi nilai dan norma budaya yang berbeda juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, komunikasi langsung dihargai dalam beberapa budaya, sedangkan budaya lain lebih menyukai pendekatan tidak langsung. Selain itu, stereotip dan prasangka terhadap kelompok budaya tertentu dapat menghalangi komunikasi yang efektif dan terbuka. Menyadari dan mengatasi hambatan-hambatan itu penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dalam komunikasi antar budaya. Lalu materi yang selanjutnya, etika dan teknologi dalam komunikasi. Etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi individu atau organisasi dalam berinteraksi dengan teknologi seperti internet, media sosial, email, dan konferensi video. Untuk berinteraksi dengan orang lain, etika ini bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif, sopan, dan menghormati privasi orang lain. Lalu, etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi melalui teknologi meliputi kebenaran, kesopanan, privasi, dan keterbukaan dalam media sosial. Pengguna diharapkan tidak membagikan konten ilegal, menghindari cyberbullying, dan menjaga informasi pribadi pada email. Pesan harus singkat, jelas, menggunakan subjek relevan, dan bahasa sopan. Dalam konferensi video, penting untuk memastikan koneksi stabil, menggunakan perangkat memadai, menjaga sopan santun, dan memperbaiki kesempatan berbicara. Lalu ada konsekuensi pelanggaran etika komunikasi. Apa itu konsekuensinya? Pelanggaran etika komunikasi dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan, kerusakan reputasi, konflik, dan kehilangan kesempatan. Selain itu, pelanggaran juga dapat berdampak pada privasi, menyebabkan tindakan hukum, dan memicu dampak psikologis seperti stres dan kecemasan. Peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi memainkan peran besar dalam memajukan komunikasi bisnis, terutama melalui e-commerce. Teknologi ini memungkinkan penyebab informasi lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya. Perkembangan koneksi internet yang terjangkau terus turut mendukung pesatnya bisnis online dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang atau jasa. Etika komunikasi dalam media sosial. Etika komunikasi di media sosial mencakup kejujuran, harmoni dalam hubungan, konsistensi antar pesan verbal dan nonverbal, serta menghindari tindakan tidak etis seperti memotong pembicaraan. Berkomunikasi secara etis berarti menyesuaikan perilaku dengan kebiasaan yang diterima masyarakat. Peningkatkan kesadaran generasi muda terhadap etika digital. Peningkatan pengetahuan generasi muda tentang etika komunikasi digital dapat dilakukan dengan edukasi, pengembangan keterampilan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berperilaku baik di dunia digital, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Materi yang selanjutnya yaitu pusat bisnis dan surat bisnis. Apa itu pusat bisnis dan surat bisnis? Pusat bisnis adalah lokasi strategis atau organisasi yang menjadi tempat utama aktivitas bisnis berlangsung. Di pusat bisnis sebagai
transaksi seperti perdagangan, pelayanan pelanggan, atau pengelolaan administrasi dilakukan untuk menunjang kegiatan perusahaan atau lembaga. Lalu pembagian surat. Pembagian surat dalam organisasi atau perusahaan biasanya dilakukan berdasarkan jenisnya, seperti surat masuk yang diterima dari pihak luar dan surat keluar yang dikirim kepada pihak lain. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen sampai ke penerima yang tepat dan dikelola secara sistematis. Yang ketiga, tujuan surat bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai alat komunikasi resmi dalam dunia usaha. Tujuannya meliputi menyampaikan informasi, melakukan negosiasi, membangun hubungan bisnis, dan memberikan instruksi. Surat ini membantu menjaga kejelasan dan informasi dalam komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang keempat, bentuk surat bisnis. Bentuk surat bisnis mencakup format tertentu seperti resmi, memo, atau email. Formal. Surat ini memiliki elemen standar seperti kop surat, tanggal, alamat penerima, isi pesan, penutup, dan tanda tangan. Format ini yang jelas dan profesional sangat penting untuk mencerminkan kredibilitas perusahaan. Lalu, materi yang keempat yaitu proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah dokumentasi tertulis yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan. Kita lanjut ke materi yang keempat yaitu proposal. Nah, apa sih proposal itu? Proposal adalah dokumentasi tertulis yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan atau proyek. Dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak lain dengan menjelaskan tujuan, manfaat, serta langkah-langkah yang akan dilakukan. Lalu macam-macam dan fungsi proposal. Proposal terdiri dari beberapa jenis seperti proposal penelitian, proposal bisnis, proposal kegiatan, dan proposal proyek. Fungsinya meliputi berbagai alat perencanaan, acuan pelaksanaan, dan sarana untuk meyakinkan pihak lain agar mendukung atau menyetujui usulan yang diajukan. Lalu ada efektivitas dan struktur proposal. Efektivitas proposal tergantung pada kejelasan dan sistematika penyajiannya. Struktur proposal umumnya terdiri dari judul, latar belakang, tujuan, manfaat, metode, anggaran, dan penutup. Penyusunan yang sistematis dan informatif dapat meningkatkan peluang proposal diterima. Lalu, pengertian laporan. Laporan dalam dokumen tertulis yang menyampaikan informasi atau hasil dari suatu kegiatan secara sistematis dan objektif. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai proses, hasil, dan evaluasi dari suatu aktivitas kepada pihak yang berkepentingan. Lalu materi yang kelima, membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Pengertian laporan. Laporan adalah alat yang digunakan untuk memberikan informasi atau memasukkan kepada pimpinan guna membantu pengambilan keputusan. Laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Secara umum, laporan ditujukan kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi, disusun secara sistematis, dan menekankan objektivitas serta kerahasiaan. Tujuan laporan. Laporan berfungsi sebagai penghubung antar pembuat laporan dan pembacanya dalam dunia kerja. Laporan digunakan untuk mencatat aktivitas perusahaan sebagai rencana komunikasi internal dan eksternal serta sebagai bahan memecahkan masalah. Lalu ada fungsi laporan. Di sini ada 5. Yang pertama sebagai alat pertanggungjawaban dan pengawasan. Yang kedua menyampaikan informasi. Yang ketiga menjadikan bahan pengambilan keputusan. Yang keempat membina kerjasama, saling pengertian, dan koordinasi antar bagian. Yang kelima meningkatkan ide dan pengalaman.
Laporan bisnis yang baik tuh gimana sih? Laporan bisnis yang baik mencangkut informasi yang akurat, pertimbangan yang matang, serta format, gaya, dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Lalu ada pengelolaan laporan bisnis. Yang pertama ada fungsi, memberikan informasi atau analisis. Yang kedua ada subjek, misalnya laporan pemasaran, akuntansi, atau personalia. Yang ketiga, formalnya. Dibedakan antara formal dan non-formal. Yang keempat, keasliannya, otoritas, sukarela, publik, atau swasta. Yang kelima, frekuensi, berkala atau khusus. Yang keenam, jenis dan penampilan, berdasarkan formalitas dan panjang laporan. Yang ketujuh, kegiatan proyek, laporan pendahuluan, perkembangan, dan akhir. Yang kedelapan, pelaksanaan pertemuan, agenda, resolusi, notulen, atau laporan pertemuan. Lalu, sistematika penulisannya gimana sih? Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu yang berisikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah, sistematika penulisan. Lalu yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka, yang berisikan teori pendukung, parameter proses, dan jenis material. Yang ketiga, yaitu bab 3, metodologi, metode, penelitian, parameter, prosedur, alat, dan bahan. Yang keempat, yaitu bab 4, hasil dan pembahasan, data dan analisis hasil penelitiannya itu apa. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu bab 5 atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penelitian berikutnya. Dan yang keenam, materi terakhir, yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi memainkan peran penting dalam mempermudah dan mempercepat komunikasi bisnis. Dengan teknologi komunikasi menjadi lebih fleksibel dan efisien, kemungkinan interaksi secara global tanpa batasan waktu dan tempat. Teknologi seperti email, aplikasi pesan instan, atau video konferensi telah menjadi alat utama dalam mendukung aktivitas bisnis. Lalu yang kedua, teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Dalam komunikasi tertulis, teknologi mempermudah penyampaian informasi secara formal maupun informal melalui media seperti email, dokumen elektronik, dan aplikasi berbagai file. Teknologi ini memungkinkan penyampaian dokumentasi secara digital, pengeditan mudah, serta distribusi cepat ke berbagai pihak. Contoh penerapan teknologi tertulis adalah penggunaan dokumen dalam format PDF, sistem surat elektrik, atau platform manajemen dokumen. Lalu yang ketiga, teknologi dalam komunikasi lisan. Teknologi telah meningkatkan komunikasi lisan melalui alat seperti video konferensi, panggilan telepon, dan aplikasi suara. Platform seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet. Kemungkinan komunikasi langsung yang efektif antar individu atau kelompok, baik dalam rapat, diskusi, maupun presentasi. Teknologi ini membantu mengatasi kendala geografis dan menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih interaktif. Yang terakhir, yang keempat, pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Teknologi memiliki dampak besar terhadap komunikasi dengan meningkatkan kecepatan, efisien, dan jangkauan. Namun, teknologi juga dapat membawa tantangan seperti potensi salah tafsir dalam komunikasi digital dan ketergantungan pada perangkat. Meskipun demikian, pengaruh positifnya seperti kolaborasi global, penghematan biaya, dan akses informasi yang lebih mudah membuat teknologi menjadi kecil dalam komunikasi modern.